Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Kita akan kembali mendengarkan kelanjutan daripada seri dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, yaitu di Galatia pasal 3 ayat 15 sampai pasal 4 ayat 31. Tema kita hari ini adalah anak-anak Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami saat ini mengundang-Mu untuk berbicara melalui firman-Mu dan tutup bungkus ya Tuhan. Perkataan hamba-Mu ini sudah sungguh-sungguh hanya menjadi perkataan-Mu yang akan membangun hidup kami, terutama dalam mengetahui identitas kami sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjawab hal tentang status kita sebagai anak-anak Allah melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan seorang percaya menjadi anak-anak Allah? Yang kedua, sejak kapan kita membutuhkan hukum Taurat? Yang ketiga, sejak kapan kita dapat menyebut diri sebagai seorang yang beriman? Pertanyaan pertama, dan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk menjawab pertanyaan sejak kapan seseorang percaya menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, sejak kapan seorang percaya menjadi anak-anak Allah? Bagian pertama jawabannya adalah sejak janji itu diberikan kepada Abraham melalui iman. Ayat 15-17. Bacaan kita dari ayat 15-17 memperlihatkan tentang satu perjanjian seperti perjanjian di antara 2 orang, 2 negara, bahkan perjanjian yang dibuat antara Allah pada manusia dengan segala syarat dan ikatannya. Janji ini merujuk pada satu pribadi. Dinyatakan keturunanmu, bukan keturunan-keturunannya. Di sini dimaksud yaitu Kristus. Karena ini, sebuah perjanjian yang sudah dibuat, maka tidak bisa dibatalkan atau ditambahi. Artinya, hanya melewati Yesus Kristus. Karena itu, janji di sini bukan spesifik hanya untuk bangsa Yahudi saja. Sebuah bangsa dan kelompok yang menjadi elit tertentu. Janji itu menjadi jalan yang terbuka luas untuk saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Keturunan Abraham secara rohani. Janji Tuhan tentunya tidak bisa dibatalkan oleh hukum, bahkan ketika mereka menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Seperti orang-orang Farisi, kelompok Saduki, dan para ahli Taurat. Tuhan tidak sedang membuat sistem yang membuat manusia bisa menakar sesuatu dan akhirnya menimbulkan persyaratan dan ikatan baru yang ditambahkan oleh mereka, oleh manusia yang berkepentingan di dalamnya. Kita perlu mengerti hal ini, bahwa Allah penentu kebijakannya, dan hukum yang di tangannya bertujuan untuk menyatakan keberdosaan kita. Sedangkan hukum di tangan manusia bisa dipergunakan untuk membatalkan dan menambah persyaratan tertentu, sehingga menghalangi atau memperberat langkah orang untuk percaya pada Tuhan. Kalau kondisi hukum Allah itu ada di tangan manusia, maka kita tidak mungkin menjadi anak-anak Allah. Manusia tertutup matanya bahwa seseorang menjadi anak-anak Allah karena janji Tuhan yang direspon dengan iman. Jadi yang kita bisa melihat urutannya seperti ini. Ada janji, ada iman, dan barulah ada hukum.
Konsekuensi dari anak-anak Allah dalam merespon janji Allah adalah beriman padanya, mempercayakan hidupnya kepada Allah. Seorang anak akan mengikuti, meneladani, taat pada ayahnya atau orang tuanya jika ia sungguh mempercayai ayahnya itu. Jadi bukan aturan yang dibuat ayah itu menjadikan sang anak percaya padanya. Sama halnya dengan hukum Taurat yang menuntut perbuatan. Injil itu menuntut iman. Abraham telah menaati firman Tuhan sebelum hukum Taurat ditulis. Kita pun sebagai anak-anak Allah seharusnya begitu. Kita perlu menerima Dia, artinya percaya padanya. Jadi jika janji itu diberikan kepada Abraham, merujuk pada Yesus untuk kita menjadi anak-anak Allah. Lalu mengapa kita tidak mau mempercayakan diri kepada Allah? Allah sudah meletakkan fondasi hubungannya dengan kita dalam iman jauh sebelum kita mengaku percaya. Pengalaman iman Abraham menjadi cermin untuk kita memiliki iman padanya. Iman yang sungguh akan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ingat, anak-anak Allah itu bukan status belaka, bukan identitas belaka, tapi iman pada Yesus dan mau berjalan bersama Kristus. Kita masih dalam pertanyaan yang pertama, sejak kapan seorang percaya menjadi anak-anak Allah? Yang kedua adalah, sejak janji itu merupakan bukti kasih Allah. Dalam ayat 18 disebutkan, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jelas disebutkan bahwa janji Allah tidak terlepas dari anugerah kasih karunia-Nya. Kita mungkin tidak mendapatkan lebih jelas lagi dari bacaan ini tentang hubungan antara janji Allah dan kasih Allah. Tapi itu cukup. Sau iman dalam perjanjian lama dijelaskan melalui janji Allah. Karena Yesus belum hadir dan berkorban bagi mereka yang percaya padanya. Dalam perjanjian lama, sau iman itu menuju ke masa depan. Pada kedatangan Yesus. Kita sekarang, setelah kedatangan Kristus, itu memiliki sau iman di masa yang lalu. Keduanya bertemu di satu titik. Ya, keduanya bertemu di satu titik, yaitu pengorbanan Yesus sebagai tanda Allah mengasihi kita. Karena itu kita harus melihat bahwa janji Tuhan merupakan bukti kasih-Nya itu. Khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran yang kita temui seringkali mengumbar soal janji-janji Tuhan bagi manusia yang berujung pada sukses duniawi. Padahal janji Tuhan itu secara spesifik menunjuk pada berkat keselamatan. Dan hal itu perlu direspon untuk kita beriman. Kalau iman kita itu adalah transaksi, maka itu bukan iman yang berasal dari kasih Allah. Itu tandanya masih ada yang belum cukup. Dan kita ingin selalu diberkati. Kita bahkan takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya menunjukkan kita tidak memiliki kasih Allah. Itu. Kepercayaan kita menjadi setengah-setengah. Melalui janji Allah dan penggenapannya, kita mengerti betapa Allah mengasihi kita, anak-anaknya, sepanjang waktu. Dan juga mengasihi banyak orang, bahkan semua, segala bangsa. Dia tidak pernah lelah mengasihi kita. Tidak pernah lelah. Sebaliknya, mungkin kita yang bertanya pada dirinya, why Lord seperti itu? Kita perlu tanya pada diri kita, apakah kita lelah? Apakah kita lelah di tengah COVID yang belum berakhir ini?
Apakah kita sedang menyalahkan orang lain? Atau membandingkan satu dengan yang lainnya? Apakah kita masih mempercayai kasih atau janji kasih Allah yang telah terbukti itu? Sebagai anak-anak Allah, kita menyadari bahwa janji itu diberikan kepada Abraham melalui iman. Dan janji itu merupakan bukti kasih Allah. Lalu buat apa hukum? Pertanyaan kedua. Sejak kapan kita membutuhkan hukum Taurat? Pertanyaan kedua ini jawabannya juga ada dua. Yang pertama adalah, sejak kita berulang kali melakukan pelanggaran, hukum Taurat diberikan kemudian agar manusia mengetahui bahwa ia berdosa, atau agar kita tahu bahwa kita melanggar perintah-perintah Allah. Misalnya 10 perintah Allah. Itu fungsinya seperti cermin untuk kita mengecek apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah yang tertulis dalam hukum itu atau tidak. Saya pikir semua orang tua tahu bahwa jika orang tua memberikan aturan kepada anak-anaknya, itu diperuntukkan agar semua keinginan dan kepentingan anak-anak mereka tidak merugikan anak mereka sendiri. Anak-anak diajar untuk memiliki hubungan yang seharusnya. Karena itu tidak bisa timbul begitu saja. Sama halnya dengan bangsa Israel yang mendapat perintah ataupun larangan Tuhan. Karena Tuhan memperlakukan bangsa Israel dan kita seperti anak-anaknya. 2. Sejak kita perlu pengawalan dan pengawasan penuntun. Itu jawaban dari sejak kapan kita membutuhkan hukum Taurat. Sejak kita perlu pengawalan dan pengawasan penuntun. Ayat 23-25. Paulus dalam bacaan kita ingin mengatakan bahwa hukum Taurat ibarat seorang sipir penjara yang mengunci manusia dalam penjara agar dapat diawasi dengan ketat. Karena ayat yang dipakai dalam bagian ini adalah bahasa kiasan, maka kita dapat mengungkapkannya menjadi sebelum waktunya tiba di mana orang dapat menaruh kepercayaannya kepada Kristus, hukum Taurat itu seperti seorang sipir penjara, mengurung dan mengawasi kita dengan ketat. Lalu apa masalahnya? Perhatikan ayat 24 sampai ayat 25. Hukum Taurat menuntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Namun pada prakteknya, tuntunan diarahkan kepada kepentingan diri dan kelompok tertentu. Seperti orang Yahudi yang ingin mereka yang percaya pada Yesus termasuk non-Yahudi untuk disunat, berpantang makanan tertentu dan memegang hukum Taurat. Sehingga manusia yang membatasi, menambahi, mengurangi, dan menuntun orang lain melalui firman pada dirinya sendiri, bukan pada iman pada Yesus. Hal ini juga bisa terjadi sampai saat ini. Alkitab kita jadi hukum Taurat. Salah satu contohnya adalah frasa, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Frasa ini sering dipaksakan sehingga manusia berhadapan dengan manusia. Istri diperhadapkan dengan suami secara terus-menerus. Seharusnya semuanya diperhadapkan pada Tuhan. Pertama, karena dinyatakan seperti Kristus adalah kepala jemaat. Artinya keduanya diperhadapkan pada Tuhan. Seorang suami perlu melihat yang sama. Ia adalah imam pengganti Kristus di rumah. Kedua, ayat 21 yang berbunyi, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Suami tidak bisa main bilang istri tunduk pada suami sementara dia nggak mau merendahkan dirinya, termasuk pada istrinya di dalam takut akan Kristus. Pemberlakuan teks atau ayat sepihak ini dilakukan bukan saja oleh pihak suami, tapi juga dari pihak gereja, hamba Tuhan, ministry,
baik rohaniawan yang pria maupun yang wanita. Seharusnya teks ini sungguh dibahas di konseling pranikah, sehingga istri dan atau suami perlu memiliki hubungan dengan Tuhan. Suami menjadi imam dan mampu menghadap Tuhan secara pribadi, seperti Kristus sebagai kepala gereja tadi, dan juga membawa keluarganya. Kalau belum siap, ya gereja jangan nikahkan dulu. Manusia cenderung menggunakan apa yang di tangannya sebagai standar atau aturan, tapi anehnya selalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya, suami atau istri, keluarga. Bagaimana mungkin model pengorbanan sekecil-kecilnya dengan keuntungan sebesar-besarnya terjadi dalam sebuah aturan maupun hidup Kristen? Ingat, pengawalan dan pengawasan kita melalui firman itu ada bosnya, namanya Roh Kudus, yang mau menghasilkan buah roh kepada mereka yang tidak saja berbilang percaya, namun juga mau dipimpin olehnya. Demikianlah anak-anak Allah dituntut, bukan dituntut. Kemudian bagian terakhir, yaitu dari ayat 23, pasal 3, sampai pasal 4 ayat 31. Dari bacaan ini kita bisa melihat atau menjelaskan kaitan antara anak-anak Allah dengan iman. Pertanyaan ketiga ini yaitu, sejak kapan kita dapat menyebut diri beriman? Apa indikasinya yang kita bisa dapatkan dari teks bacaan kita hari ini? Sejak kapan kita dapat menyebut diri kita beriman? Pertama, sejak kita tidak diperhamba hukum dan roh dunia. Pasal 3 ayat 26 sampai pasal 4 ayat 9. Mari kita membaca ayat 23 yang berbunyi, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak lagi diperhamba hukum, karena penuntun kita, yaitu Kristus, telah datang. Istilahnya sekarang adalah kita nggak perlu kebijakan, karena penentu kebijakannya bersama dengan kita, yaitu Yesus Kristus melalui rohnya. Iman kita kepada Kristus membawa akses kepada Bapa secara langsung, di bawah pengawasan penuntut. Kita telah menjadi orang yang sudah merdeka tanpa keharusan dan persetujuan yang dibuat manusia. Ayat 26 menyebutkan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya disebutkan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Allah, hubungan kita dengan Bapa melalui Kristus juga melepaskan kita dari perhambaan roh dunia. Secara praktis kita tahu bahwa iblis bisa mempergunakan sebagian firman untuk menjatuhkan manusia. Manusia bisa mengikuti iblis, tapi dari diri manusia itu yang mulai berpikir bahwa dia sedang mengikuti Tuhan, padahal bukan. Yesus dicobai dengan firman oleh iblis. Petrus dan Yudas bisa dipengaruhi iblis, dan Yudas kemudian bunuh diri. Kita bisa pegang Alkitab kita dan ikuti pengkhotbah, kawakan, tapi nyasar kemana-mana. Kenapa? Karena semuanya tidak diarahkan pada Kristus. Sebagai contoh soal mencari kehendak Allah, kita pasti setuju bahwa salah satu tanda keputusan ada dalam kehendak Allah. Allah adalah Sang Damai Sejahtera. Tapi kita tidak peka bahwa damai
sejahtera itu bukanlah perasaan. Jadi ketika kita mengecek apakah ini dari Allah atau enggak, dengan perasaan damai sejahtera, bukan perasaan. Damai sejahtera adalah pekerjaan Allah melalui Roh-Nya. Damai sejahtera yang dimaksud bukan dari dunia ini. Dan damai sejahtera ini ada dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan ketiadaan perang, bukan dalam ketiadaan corona ataupun masalah. Artinya keputusan kita tidak dipengaruhi oleh apapun juga selain Roh-Nya. Anda dan saya tahu bahwa anak-anaknya, anak-anak Allah, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Berbeda dengan Petrus yang menarik Yesus agar Yesus tidak melalui jalan salib. Petrus mengalami keterikatan emosi, tapi bukan iman pada Kristus. Karena itu jika kita anak-anak Allah tidak mau hidup dalam iman yang berasal dari pendengaran akan firman Allah, maka iblis akan menggunakan secuil firman Tuhan sebagai panduan, namun menghembuskan perasaan semu maupun logika untuk Anda dan saya mengambil keputusan segera tanpa tahu apa yang Yesus ataupun firman kehendaki. Yang kedua, pertanyaan ketiga, sejak kapan kita dapat menyebut diri beriman? Yang kedua adalah sejak kita diperhamba daging. Pasal 4 ayat 10. Sesuatu yang kita biasakan itu menjadi kebiasaan buat kita. Istilahnya jadi makanan kita. Paulus menyatakan di ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Demikian katanya. Karena kita sudah terlibat dalam ritual, dan ritual itu menjadi sesuatu yang institusional dan prasyarat tertentu, maka pada saat itu juga kita tidak lagi menyadari bahwa kita sedang diperhamba daging. Paulus berusaha mengingatkan jemaat Galatia untuk mengenang hubungan dirinya dengan mereka yang begitu dekat. Paulus seolah ingin membangkitkan kenangan untuk menyadarkan mereka dari upaya orang-orang di sekitar mereka untuk menarik mereka supaya jemaat Galatia mengikuti orang-orang itu. Ya, masalah diperhamba oleh daging. Pertama-tama karena sesama orang-orang Yahudi. Di sini juga artinya kedekatan dengan jemaat agar mengikuti kemauan manusia. Pada tahap perhambaan oleh daging itu tidak ada pengorbanan, tapi kepentingan. Itu sebabnya Paulus berusaha mengungkapkan hubungannya dengan jemaat Galatia dalam pengorbanan. Itu yang tidak bisa ditiru. Bahkan perhambaan daging begitu seriusnya, sehingga Paulus menggunakan kisah Ishak dan Ismail, khususnya di ayat 29 yang berbunyi, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Secara praktisnya, mereka yang masih mengikuti hukum dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri, dirinya sendiri, akan menekan mereka yang dipimpin oleh roh. Ya, musuh-musuh kita bisa orang-orang terdekat kita yang masih hidup dalam daging. Karena kaitan dengan Taurat tadi, hukum tadi. Sehingga hanya pimpinan Roh Kuduslah yang dapat membebaskan kita dari segala ikatan. Mungkin kita bisa balik bertanya, kenapa Roh Kudus sendiri tidak berbicara pada diri saya? Ya, Roh itu penurut.
Kalau kita membiarkan diri diperhamba oleh daging, maka setiap saat kita bukan saja berpotensi untuk jatuh dalam pencobaan, namun juga mengikuti hukum dan menerapkannya secara mengikat. Seperti tadi, musuh-musuh kita bisa orang yang terdekat, yang masih hidup dalam daging. Sehingga pimpinan Roh Kudus yang membebaskan itu menjadi mengikat. Ini hal yang penting bagi kita. Karena itu membuat di bawah daging, membuat kita tidak lagi menjadi orang yang merdeka dan dituntun oleh Roh-Nya. Karena itu, menyebut diri kita beriman, membawa kita mengukur sejauh mana kita berpikir, merasa, bertindak, namun tidak diperhamba oleh hukum, roh dunia, dan daging. Kita perlu mengingat betapa pekerjaan itu begitu besar dan jauh untuk menyelamatkan kita. Jangan kita bawa kepada sebuah hukum. Jangan kita bawa kepada sebuah ritual yang kita dengar. Sekalipun dari orang yang begitu kita hormati. Tetapi kita ikuti penuntun firman Tuhan karena tuntunan Roh Kudus yang begitu merdeka atau memerdekakan kita untuk kita mengikutinya. Mari kita berdoa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, bahwa hari ini kami boleh merasakan sepenuhnya bahwa sejak awalnya Engkau sudah merencanakan kami dalam janji-Mu supaya kami menjadi anak-anak Allah. Engkau ya Tuhan sebetulnya memberikan hukum-hukum untuk kami, supaya Tuhan itu menjadi jembatan buat kami kepada-Mu, bahwa kami boleh mendekatkan diri kepada-Mu dengan iman. Sementara itu, dengan pelanggaran-pelanggaran kami dibatasi. Kami dikunci untuk tidak melakukan hal-hal dan ditunjuk bahwa kami sudah melakukan hal yang tidak baik, berdosa di hadapan Engkau. Dan kami semakin membutuhkan Engkau. Tuhan, inilah kami. Ajar kami ya Tuhan untuk beriman kepada-Mu sepenuhnya, terutama di tengah pandemi ini. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menjadi orang beriman, karena kami menyadari sepenuhnya ya Tuhan, bahwa kami orang beriman ini tidak di bawah hukum Taurat, tidak di bawah roh-roh dunia, dan tidak di bawah daging. Ini kami ya Tuhan, jemaat-Mu datang meminta kepada-Mu, Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.